Tadi pilih Pusdiklat Bangprot. Saya buat ulang-ulang, Bu, biar Bapak Ibu tidak salah pilih nanti. Sekali lagi, Pusdiklat Bangprot, kemudian next. Nah, nanti namanya muncul di sini. Setelah itu, klik lagi next. Nah, setelah itu nanti dilengkapi data diri ini. Ada NIK, kemudian nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, alamat rumah, jenis kelamin, email pribadi yang masih aktif, Bapak Ibu. Nah, dipastikan nanti data-datanya benar, jangan salah. Nah, kemudian nomor handphone, ya kan? Ini semua dilengkapi dulu nanti, dilengkapi. Jangan sampai ada ketinggalan, jangan salah pilih. Nah, kemudian setelah itu klik lagi next. Ini, next. Nah, nanti ada pendidikan terakhir, data pendidikan terakhir. Misalnya, kalau Bapak Ibu SD, maka nanti Bapak Ibu isi nama SD-nya apa, ya kan? Ya, kemudian ininya apa, berarti murid jabatannya, alamat kantornya apa, emailnya apa. Kalau emailnya tidak ada, udah Bapak Ibu nanti masukkan email pribadi Bapak Ibu saja. Kemudian nomor teleponnya, kemudian ini nanti tujuan asesmen ini dipilih. Bapak Ibu mengikuti sertifikasi sekarang, apakah untuk yang pertama kali atau memperpanjang atau sertifikasi ulang. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sertifikasi pertama, pilih klik sertifikasi pertama, ya kan? Nah, selanjutnya itu tadi kan SD. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya kita buat misalnya S2, ya kan? S2. Nah, Bapak Ibu nanti diisi lagi nama instansinya apa dan seterusnya. Begitu. Baru nanti lagi dipilih Bapak Ibu mengikuti sertifikasi ini pertama kali atau sertifikasi ulang. Nah, setelah itu nanti kita akan lanjut, kemudian klik ada keterangan. Bapak Ibu baca, pelajari nanti. Kalau sudah jelas, baru nanti ini. Ini nanti bukti-bukti yang harus Ibu kumpulkan. Misalnya, untuk kode unit ini yang nomor 1, memfasilitasi penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, Bapak Ibu nanti kumpulkan buktinya. Caranya bagaimana? Kita next, Bapak Ibu. Nah ini, ketika nanti Bapak Ibu mengumpulkan, link file pastikan terbuka, Bapak Ibu, maaf. Terbuka bukti sertifikat pendidikan, sertifikat pelatihan, pengalaman kerja, dokumen, foto, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini memfasilitasi penyediaan informasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat. Contoh beberapa kegiatan. Contohnya ini, Bapak Ibu nanti bisa baca. Contoh untuk penyusunan materi edukasi. Misalnya Bapak Ibu menyampaikan materi-materi untuk mengedukasi klien di PPKS, di LKS, atau dimanapun. Nah, di sini Bapak Ibu membuat materi informasi dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu pelajari. Nah, setelah itu, nah di sini nanti, misalnya ini yang pertama, memfasilitasi penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya Bapak Ibu menyampaikan mensosialisasi program, mengedukasi PPKS, DLKS, ataupun mengedukasi ataupun menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat.
Kan itu. Silahkan nanti. Nah, kalau di sini nanti Bapak Ibu nanti upload, add file, masukkan file. Nah, ini nanti. Nah, ini Bapak Ibu klik browse, cari, ya kan? Kemudian Bapak Ibu cari yang mana yang Bapak Ibu mau lampirkan. Bisa foto, bisa file Word, gitu Bapak Ibu. Contohnya kita buat ini, foto misalnya ini. Kita buat foto ini. Nah, mudah-mudahan ini bukan foto cewek cantik. Nah, gitu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ini upload, pilih, maka muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti tidak bisa diupload, misalnya ini merah, ada kendala, dipastikan masalahnya apa, gitu. Masalahnya apa? Kalau di sini kan dibuat Bapak Ibu ukuran filenya maksimal 10 megabyte. Berarti kalau misalnya file Bapak Ibu 30 megabyte, itu nggak bakal bisa diupload Bapak Ibu. Nggak bisa diunggah itu. Nah, kemudian file yang diminta yang sesuai kebutuhan sistem ini bisa dokumen, Word, gambar, atau video. Bapak Ibu nanti silahkan disesuaikan berdasarkan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ini tanggal sekarang, artinya ketika Bapak Ibu mengisi atau akan mengupload apa itu namanya bukti-bukti tadi. Nah, setelah itu nanti klik lagi next ini, klik apa yang muncul. Nah, setelah Bapak Ibu klik next, maka akan muncul ini. Ini form 2, APL 2 namanya. APL 2 asesmen mandiri. Nah, ini Bapak Ibu menilai atau mengukur kemampuan Bapak Ibu dalam memberikan layanan di LKS ataupun di masyarakat. Menurut Bapak Ibu, kompeten nggak Bapak Ibu? Kan itu dia. Nah, di sini dia ada pilihan. Pilih. Nah, ini ada K. K dan BK. Kan itu dia. K dan BK. Nanti Bapak Ibu pilih. Menurut Bapak Ibu kompeten nggak? Kalau kompeten, pilih K. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum kompeten, nah, berarti ini. Nah, cuman kan kalau Bapak Ibu merasa diri belum kompeten, berarti harusnya nggak usah dulu ikut apa apa namanya namanya sertifikat. sertifikasi. Nah, setelah nanti Bapak Ibu pilih, misalnya kita anggap, oke, saya kompeten, gitu. Kemudian memberikan contoh pengalaman dalam melakukan kegiatan fasilitasi penyediaan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka tugas pokok pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bapak Ibu kompeten nggak? Kompeten. Kalau kami yakin Bapak Ibu semua kompeten karena dari apa namanya wajah-wajahnya kelihatan Bapak Ibu. Kemudian mengidentifikasi layanan akses, layanan rehabilitasi, pemulihan, pemberdayaan. Menurut Bapak Ibu kompeten enggak? Pilih kompeten kan dulu. Nah, nah, begitu nanti sampai ke bawah Bapak Ibu. Sampai nanti habis. Nah, ini sampai habis kompeten. Nah, ini nanti di setelah itu nanti pilih kategori relawan sosial. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Kategori relawan sosial. Jadi nanti kategori relawan sosial ini, Bapak Ibu adalah LKS. Begitu, LKS. Bentar. Bapak Ibu nanti pilih kategori LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Sebentar Bapak Ibu, saya stop share sebentar, saya stop share sebentar. Ada sesuatu yang harus saya siapkan dulu Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. PL, relawan sosial.
Sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan ini, tapi jangan disubmit dulu, jangan disubmit dulu Bapak Ibu ya. Bisa dipelajari, tapi jangan disubmit dulu. Bapak Ibu pastikan dulu data Bapak Ibu sudah lengkap, semua kelengkapannya sudah ada. Bentar Bapak Ibu. Lembaga Oke, saya share lagi Bapak Ibu, saya share screen lagi. Oh, bukan ini. Bentar. Ini. Oke. Nah, ini yang tadi. Setelah ini kita next, ya kan? Nah, kemudian ini tadi pembelian menilai diri kompeten atau belum. Nah, setelah ini nanti di sini ada kategori relawan sosial, Bapak Ibu. Kategori relawan sosial. Jadi ini adalah jenis-jenis SDM relawan sosial yang ada di negara kita sebagaimana tertuang dalam Permensos nomor 16 tahun 2017. Jadi relawan sosial itu ada Peksos Masyarakat, Karang Taruna, Pordam, Tagana, dan sebagainya. Bapak Ibu nanti pilihnya ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Bapak Ibu nanti Lembaga Kesejahteraan Sosial yang paling bawah ya Bapak Ibu. Lembaga Kesejahteraan Sosial, jangan salah pilih. Kalau salah pilih nanti, maka data Bapak Ibu nanti bisa lari kemana-mana. Gitu. Jadi dipastikan ini Bapak Ibu memilih lembaga kesejahteraan sosial. Oke, setelah itu nanti ada persetujuan. Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang sudah diisi adalah informasi yang sebenarnya. Apabila tidak sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Setuju? Setuju. Baru nanti Bapak Ibu submit. Ini Bapak Ibu nanti submit begitu. Bapak Ibu nanti klik submit yang warna biru yang di bawah ini, samping back ini. Bapak Ibu submit. Nah, setelah itu nanti tersubmit, maka Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan yang namanya APL 1 dan APL 2. APL 1 tadi itu adalah formulir pendaftaran, kemudian APL 2 itu asesmen mandiri. Nah, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu untuk ini deskripsi prakteknya. Deskripsi praktek. Sebentar, saya buka dulu Bapak Ibu deskripsi praktek. Nah, sebentar.
Halaman sosial. Area Bapak Ibu. Deskripsi praktik. Bapak Ibu. Pokoknya RB itu nanti mau di apa di kantor perjalanan maksudnya sama ada orang di Oke. Iya, kok toko Suwimen? Sebentar ya Bapak Ibu. Kok Suwimen? Sabar, Bu. Sabar Bu. Sabar, Bu. Ya. Bentar ya Bu, supaya tidak salah ini nanti salah kirim. Oke. Nah, kayak terakhir tuh yang ini aku suka gini yang selatan itu yang Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu coba buka. Bentar saya kirim linknya di chat room. Silahkan dibuka. Silahkan dibuka. Oke. Kita pelan-pelan. Nah ini. Nah kalau nanti muncul seperti ini, seperti tampilan di layar, Bapak Ibu nanti klik mulai. Bapak Ibu klik mulai. Ini. Bentar. Bapak Ibu klik mulai. Ini. Ya kan? Setelah itu, klik mulai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu klik. Saya bukan robot. Ini untuk memastikan Bapak Ibu itu mengerjakannya benar-benar peserta, bukan sistem. Kemudian klik berikutnya. Klik berikutnya. Ini. Nah setelah itu nanti akan lanjut ke ini. Lokasi pelaksanaan bimbingan prasertifikasi. Pada saat pelaksanaan BIMTEK, Bapak Ibu mengikutinya di mana?
Bapak Ibu pilih yang pertama. Jangan salah pilih. Pusdiklat Bangprop, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kita Pusdiklat Bangprop. Setelah itu klik berikutnya. Nah, setelah itu lagi muncul. Nah, relawan LKS. Klik. Nah, klik nanti nama di sini. Nama Bapak Ibu nanti akan muncul di sini panjang ke bawah. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih nama Bapak Ibu karena ini contoh untuk tes. Oke. Selanjutnya nah, ya, di sini tanda tangan. Nah, itu dia. Pak, Kalau mohon kurang izin yang sebelum gimana? lembaran ini tadi Pak. Sebelumnya Ya sebelum ini Pak, mohon izin kembali. ini kan, Lembaga kesejahteraan sosial, oke. Terus lembaga kesejahteraan sosial nanti di sini nama Bapak Ibu muncul panjang ke bawah. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih Bapak Ibu namanya siapa. Kemudian dicatat ini nomor peserta Bapak Ibu berapa, nanti dicatat. Nah, ini nama sebagai caser karena Bapak Ibu masih fintech. Bisa pilih nama kan. Setelah itu berikutnya baru muncul ini tanda tangan. Kalau salah bersihkan. Ulang lagi oke, tanda siap, tangan. matur suwun. Oke, Pak? Siap, Setelah itu kirim. Setelah dikirim akan muncul seperti ini. Maaf Pak, sebentar Pak, tanya masalah email Pak. Kalau email yang untuk bukaan nanti apa harus email yang untuk mendaftar waktu itu apa bebas Pak? Karena email yang dipakai untuk daftar dulu itu kan ini sudah nggak bisa lagi Pak. Iya. Lebih bagus email waktu mendaftar, Pak. Oh. Iya. Lebih Karena email yang bagus. terdaftar itu penuh, nggak bisa dihapus Pak. Jadi nggak bisa menerima dan nggak bisa ngirim. Oh gitu. Kalau gitu Iya. caranya dikurangi, Pak. Jadi apa namanya, ruang di email Bapak di drive-nya itu dikurangi, dihapus sebagian gitu. Dihapus sebagian. Sudah Atau banyak yang dihapus tapi masih tetap nggak bisa ya Pak. Atau kasih boleh lah, tapi yang masih aktif Pak Oh, ya. Iya, iya Pak. Email baru yang masih aktif. Oke Bapak Ibu, jadi kan setelah ini tadi, setelah yang tadi, kan ini, berikutnya, pilih Pusdiklat Bangprop, kemudian pilih relawan sosial, kemudian nama asesi, Bapak Ibu cari nama Bapak Ibu, kemudian berikutnya, tanda tangan, kirim, kita lihat apa yang terjadi. Setelah itu nanti Bapak Ibu masuk ke sini. Gini. Atau nanti langsung aja kami kasih misalnya ini. Bentar. Copy link address. Tapi itu wajib. Itu wajib. Udah. Nah setelah nanti Bapak Ibu masuk ke sini, ya kan? Ini kan ada 3 ini. SDM Kesos yang registrasi. Ada Peksos, kemudian ada tenaga kesejahteraan sosial, Bapak Ibu, dan yang ketiga ada relawan sosial. Sekali lagi, Peksos, PKS atau pendamping sosial, yang ketiga relawan sosial. Nah, Bapak Ibu ini, Bapak Ibu relawan sosial, kemudian Bapak Ibu pilih yang ini, CP dan DP-nya. Atau nanti dari awal itu Bapak Ibu ke sini, ini nanti Bapak Ibu kerjakan dulu misalnya APL dulu. Ya kan? Bapak Ibu pertama kerjakan APL dulu, APL 1, APL 2, setelah itu nanti kerjakan lagi ini CP. Kalau misalnya APL 2 kan tadi udah,
kita ini eh, kita kerjakan sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Ini tadi sini. Jadi Bapak Ibu nanti pastikan juga internetnya stabil Bapak Ibu. Jadi sepertinya internet saya kurang stabil. Jadi ini agak ini ada gangguan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu klik CP ini, CP. Nah ini Bapak Ibu sekali lagi pilih Pusdiklat Bangkrop, kemudian next. Ini kan list data peserta. Bapak Ibu nanti lihat nama Bapak Ibu, kemudian next, dan lengkapi nanti di sini nama-namanya, ya kan? Kemudian next. Apakah riwayat pendidikan Bapak Ibu ada? Ya, misalnya SD. Nah, dilengkapi nanti semua Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan pekerjaan, oke, ada. Ya, kalau ya misalnya isinya apa? Tahun. Nah, misalnya. Jadi ini harus benar. Berarti kalau salah dia nggak boleh. Dan 2024 jabatannya apa di sini ditulis nanti jabatannya apa? Mohon izin sekalian itu pekerjaan kita yang saat ini. Yang kemarin riwayat berarti apa yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan sebelum di LKS. Oh, sebelum di LKS ya. Oke, siap, siap. Kan riwayat pekerjaan pertama ini, Siap, 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 siap. ya kan? Siap, Pak, siap. Pak, kalau nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada berarti tidak yang tadi. Jadi kita di LKS sejak SMA gitu. Nah, berarti yang tadi, Pak. Apa punya Nah, kalau riwayat saya kan pekerjaan? Tidak. saya dari TKSK Pak, berarti ditulis TKSK-nya masa berakhirnya gitu Pak. Bagaimana Pak? Nah, itu tadi. Misalnya ini riwayat pekerjaan. Apakah punya riwayat Ya. pekerjaan? Tidak, misalnya. Kan? Apakah punya riwayat pelatihan yang pernah diikuti? Kalau ada, pilih ya. Kalau tidak, pilih tidak. Kalau tadi kan pekerjaan misalnya, kalau Bapak tidak punya riwayat pekerjaan, maka tidak ada isian lagi. Isian ini mengenai pekerjaan. Kalau Bapak Ibu ada riwayat pekerjaan sebelumnya, kemudian dipilih ya, maka kan muncul ini tahun berapa. Nah, apa itu pekerjaannya, apa jabatannya? Itu yang pertama. Kemudian kalau ada riwayat pekerjaan kedua, misalnya yang pertama, misalnya pekerjaan apalah ya, misalnya eh, bekerja sebagai karyawan di kantor bupati, misalnya. Kemudian tahun berikutnya pindah bekerja di kantor camat. Berarti kalau ada riwayat pekerjaan kedua, pilih ya. Next, lengkapi. Yang kedua itu apa pekerjaan yang kedua? Nah, kalau misalnya tidak ada, maka Bapak Ibu silakan pilih tidak. Maaf Gitu. Bapak, Siap. kerjaannya pekerjaan di luar LKSA apa di LKSA? Di luar LKS apa? Oke, Maaf makasih. Bapak, Ya, Bu. umpama pekerjaan pertama itu PNS gitu. Oh, bisa. Ya, terus yang kerjaannya Tapi kedua kalau sudah PNS-nya pensiun kan sudah disebutkan. pensiun. PNS-nya sudah pensiun, Bu. Mm-mm. Oh Kalau sudah iya, yang pertama PNS, PNS. terus yang kedua kalau sudah pensiun, Kalau sudah pensiun berarti PNS-nya aja, Bu. Yang kedua berarti yang sekarang di LKS-nya kan. oh gitu ya. Terima Berarti kasih. riwayat pekerjaannya hanya satu berarti. PNS ya. PNS kan. Ya.
tahun berapa misalnya berakhirnya pensiunnya, Oh, kan gitu ya. gitu. Ya, Nah, terima kalau kasih. tidak ada lagi yang kedua berikutnya, pilih next. Apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan, riwayat pelatihan, misalnya pelatihan konseling anak, pelatihan eh, pendampingan anak, misalnya. Kalau ada, pilih iya. Oh, berarti yang pelatihan ini mengikuti pelatihan di dalam LKS ya, Pak? Bukan pelatihan sebelum kita di LKS berarti, Pak. Sebelum di LKS juga boleh, Pak. Oh, boleh ya. Cuman nanti kan banyak isian. Memang kan penilaiannya akan lebih bagus kalau Bapak Ibu banyak pelatihan. Gitu. Misalnya kita pilih iya. Kita pilih iya misalnya. Maka muncul tahun berapa pelatihan pertama yang Bapak Ibu ikuti? Misalnya 2003. Apa nama pelatihannya? Konseling. Misalnya konseling, ecek-eceknya. Kemudian penyelenggaranya siapa? Misalnya dinas sosial, ya kan? Balai. Atau balai mana? Peran Bapak Ibu di pelatihan itu apa? Peserta, misalnya kalau ada. Kalau sebagai narasumber, pilih narasumber. Misalnya kita pilih peserta lah, kan? Iya. Nah, lama pelatihannya berapa lama? 1 hari kan? 2 hari, misalnya hari 15 hari. 15 Mohon hari. maaf, Bapak. Oh, Mohon maaf, Bapak. Itu ya. untuk pelatihan itu yang berhubungan dengan dinas sosial ya? Iya. Lebih bagus segitu aja. Iya, yang Pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial aja. sosial. Ya. Nah, di sini nanti lama pelatihan ini berarti ini angka, nggak boleh hari. Ya. Pokoknya berapa hari? Kalau misalnya 5 hari, ketik 5. Ya kan? Kalau 2 hari, ketik 2, gitu aja. Nah, kalau ada riwayat pelatihan kedua, selain yang tadi, pelatihan konseling itu yang pertama, Bapak Ibu pilih iya, oh ada pelatihan kedua. Klik iya, next. Maka lanjut, riwayat yang kedua, pelatihan apa, dan sebagainya. Itu. Oke, kita anggaplah satu pelatihan, biar kita cepat. Bapak Ibu mungkin harus masak dulu kan. Nah, kita anggaplah misalnya tidak ada, cukup hanya satu kan. Apakah punya pengalaman dalam organisasi sosial? Bapak Ibu punya pengalaman di organisasi enggak? Ya. Kalau iya misalnya, kita anggap ya. Tapi tahun berapa? Nama organisasinya apa? Kan? Sambal. Kemudian jabatannya apa di situ? Kemudian kalau mau tambah pengalaman organisasi kedua, silakan gitu. Jadi kita anggaplah misalnya, oh tidak ada. Jadi misalnya kita anggap, oh tidak ada pelatihan pengalaman organisasi tidak ada. Next. Maka lanjut, kan? Apakah Bapak punya penghargaan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial? Kalau ya, pilih ya. Next. Tahun berapa? Nama penghargaannya apa? Yang pertama itu, siapa yang memberikan penghargaan? Provinsi misalnya. Kemudian kalau ada penghargaan kedua, pilih ya nanti. Maka akan lanjut mengisi data-data untuk riwayat penghargaan kedua, kan? Nah, kita anggap misalnya tidak ada, supaya terwakili semua. Ya, tidak ada. Maka kan lanjut ke sini. Nah, ini deskripsi praktiknya Bapak Ibu. Berikan uraian, penjelasan, dan ceritakan secara tertulis mengenai pengalaman aktivitas apa saja yang telah dilakukan selama ini. Sampaikan berdasarkan contoh kasus yang pernah ditangani oleh Anda. Dan uraikan penjelasan dan ceritakan secara tertulis mengenai pengalaman Anda. Yang pertama, contohnya ini pertanyaan pertama. Sebutkan dan jelaskan apa saja kebutuhan penerima manfaat di tempat aktivitas Anda.
Ya kan? Dasar dan tambahan. Di LKS berarti Iya. kan? Kebutuhan Dasar apa dan kebutuhan penerima manfaat di tempat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berapa kali dilakukan pemutahiran data? Bapak Ibu pernah nggak memutahirkan data Ya. penerima manfaat di tempat aktivitas Bapak Ibu? Ya. Nanti dijelaskan, Bapak Ibu cerita-cerita aja cerita. Makin banyak Bapak Ibu isi, maka nanti asesor akan lebih yakin nanti melihat Bapak Ibu untuk diwawancara. Gitu. Oke. Tapi kalau hanya Bapak Ibu, ya khususnya orang-orang tua kami yang sudah ini, tapi tetap nanti kalau ada kendala minta bantuan ke anak, cucu, menantu, kemudian nanti mungkin orang-orang terdekat yang bisa membantu. Nah itu nanti Bapak Ibu ada sampai 10 pertanyaan. Visi misi tempat. Apa visi misi tempat Anda beraktivitas? Nah ini penting. Jadi apa yang dituliskan ini yang dijawab ini penting. Karena kan Bapak Ibu pasti tahu, misalnya visi misi penting nggak dalam satu organisasi? Penting, kan itu dia. Mungkin ada kaitannya dengan akreditasi LKS. LKS tidak mungkin berdiri tanpa visi misi, kan itu dia. Makanya Bapak Ibu ini sebaiknya tahu dan harusnya tahu visi misi. Harus tahu. Nah, LKS Bapak Ibu, kan itu harus tahu kata ibunya tadi. Ada kemudian tanggal sekarang. Nah, sekarang ini berarti ketika Bapak Ibu mengisi ini deskripsi praktik. Satu. Nah, setelah itu nanti kan ada pilihan lagi SDM. SDM nanti Bapak Ibu pilih ini yang pilihan apa tadi Bapak M-nya? Relawan. Relawan apa? Nah, ini kan ada banyak. Lewat. Ada Peksos, Karang Taruna, LKS. di antara ini. Paling bawah LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, LKS kan. Iya. Ya. Kalau ada tadi jawab Karang Taruna, kita ulang lagi dari awal. Itu maksudnya. Jadi karena Bapak Ibu sudah tahu, berarti oke, betul LKS. Nanti kalau itu sudah diisi, Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu nanti begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dimulai dari sini tadi ya, kita ulang lagi. Dimulai dari sini, nampak nggak? Mulai kan? Linknya ini dikirim ke Pak, ke grup WA gitu. Iya. Ya. Nanti kami kirim. Nanti Bapak Ibu klik mulai ini ya, mulai ya. Mulai. Nah, kemudian klik saya bukan robot. Saya bukan robot. Klik berikutnya. Kalau Bapak Ibu makin cepat mengerjakannya, kita makin cepat melakukan sertifikasinya, ujiannya. Kalau makin lama, ya makin lama. 400 orang. 400 orang. Pokoknya Jawa Timur mantap. Nah ini, dipilih tadi, yang mana ini Bapak Ibu pilihannya? Ujian prop. Nomor 1. Nomor 1. Oke. Nah ini, pilihannya langsung ini, nggak ada pilihan lain. Kalau Bapak Ibu sudah pilih Pusdiklat Bangkok, maka yang muncul ini langsung. Apa nanti namanya? Oke, ini untuk tes. Berikutnya, Tanda tangan. kemudian tanda tangan, Berikutnya. kemudian kirim, kan? Muncul Nah nanti muncul ke sini. relawan sosial. Relawan sosial, ibunya udah paham. Nanti isi APL 1. Cuman APL 1 ini sedang bermasalah. Sehingga nanti langsung ke APL ini nanti. Kami akan kirim nanti terpisah untuk APL 1 dan deskripsi praktik. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah masuk ke sini Bapak Ibu, setelah masuk ke sini sebentar. Pokoknya nggak apa-apa deh, kami lama pulang, yang penting Bapak Ibu tahu. Amin. Iya. Oke ya, setelah ini nanti kirim, kan? Bapak Ibu nanti langsung ke ini aja, CV dan DP.
dan deskripsi. Kalau nanti kan terpisah Bapak Ibu. Oh gitu. Ini nanti kami akan buat keterangan APL 1 dan APL 2, kami kasih linknya. Kemudian CP dan deskripsi praktek, kami kasih linknya. Nanti Bapak Ibu kerjakan. Kalau udah nanti Bapak Ibu klik CP dan DP, ya kan? Nah, muncul ini, pilih pusdiklat, kemudian next, dan seterusnya data, karena kami belum menginput nama Bapak Ibu karena masih proses. Nanti di sini muncul nama-nama Bapak Ibu, silahkan dicari nanti, gitu. Kemudian next, dan seterusnya dilengkapi nanti. Mungkin itu Bapak Ibu terkait pengisian APL 1, APL 2 dan deskripsi praktik. Terima kasih Pak Mudah-mudahan Pusmat. Bapak Ibu sudah paham, sudah mengerti. Jadi kalau Bapak Ibu cepat mengerjakannya, maka kita bisa segera menjadwalkan ujian kognitif. Misalnya kita coba ini Bu, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sekarang 16, kan? Kalau memungkinkan misalnya tanggal 20 kita kognitif. Oh, siap. Berarti antara tanggal 16 sampai 19 Harus inilah waktu Bapak Ibu mengerjakan yang tadi. APL. Tanggal APL 16 sampai 19. Yo. Mengerjakan APL 1, APL 2 dan deskripsi praktik. Oke. Kemudian tanggal 20 nanti kita buat ujian kognitif, misalnya sore, jam-jam seperti tadi. Pokoknya nanti kami akan infokan di grup. Ya. Nah, kognitifnya nanti sekitar 1,5 jam, Bapak Ibu. Soalnya mudah, Bapak Ibu nggak usah takut. Soalnya mudah, yaitu terkait Bapak Ibu yang sudah kerjakan, lakukan di LKS-nya. Nah, tanggal 20 misalnya kita adakan ujian kognitif. Nah, kalau tidak ada halangan, tanggal 21 dan seterusnya nanti kita jadwalkan untuk wawancara. Tapi nanti kami akan pastikan lagi di grup, kami akan infokan tanggal pastinya kapan. Apakah misalnya 22, 23, tapi nanti kami akan infokan lagi di grup. Untuk sekarang Bapak Ibu kerjakan dulu yang tadi, APL 1, APL 2, deskripsi praktiknya. Itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Untuk mengerjakan APL 1, APL 2 kan menunggu nama kita dimasukkan dulu ya Pak. Yo, kami akan masukkan segera. Siap. Mudah-mudahan sore ini kami bisa buat. Bapak Ibu langsung kerjakan nanti malam misalnya. Nah, Tunggu. Iya, kayak siap. orang-orang Jawa Timur. Ujian tapi nggak lulus bagaimana Pak? Gimana Pak? Insya Allah. Yang sudah pernah ikut ujian tapi nggak lulus. Sudah pernah ikut ujian tapi tidak lulus. Ya. Boleh diulang lagi sampai lulus Pak. Belum teruji berarti itu Pak. Tapi nggak usah ngisi yang tadi ya. Hah? Ya Pak. Yang ngisi yang isian tadi nggak pakai ngisi yang tadi kan sudah ada datanya. Tetap ngisi Bapak. Ini karena ini agak ini memang sudah terstandar, Gampang, kemudian datanya masuk, kami panitia juga nggak pusing kata ibunya tadi. Pak, on info, apakah APL 1 dan 2 itu bisa dikirim sehingga kita bisa menyiapkan data-data yang diperlukan tadi dalam instrumen tadi? Kan sudah ada Bu di grup. Dikirim lewat grup. Atau begini nanti, begini Bapak Ibu, kami akan kirim nanti form manualnya. Ya, form manual. Form manualnya. Kami belum dimasukkan ke dalam grup Pak. Oh itu. Oh ya Pak, satu lagi berkaitan tanda tangan tadi itu, tanda tangannya berarti gimana tadi Pak? Ya tanda tangan biasa atau Bu? Ya maksudnya ya, sebentar. Bapak itu kayaknya tanda tangan elektronik. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Bapaknya tadi, bapaknya yang belum masuk dalam grup.
Ya kan? Aturan Bapak lain. Ibu yang belum masuk dalam grup, Saya belum daftar, apa boleh Pak? Saya belum daftar tapi sudah masuk belum di grup. tapi Saya ini begini Bapak Ibu, begini. Gantian. Jadi Bapak Ibu nanti yang dipanggil mengikuti wawancara adalah Bapak Ibu yang sudah mendaftar melalui website, kemudian nama-namanya dikirim di grup. Nah, Bapak Ibu yang nama-namanya dikirim di grup, berarti itulah yang sudah terverifikasi, berkasnya sudah memenuhi syarat, dengan kata lain lolos berkas. Itu. Nah, bagaimana misalnya kalau sudah ada di grup, tapi tidak ada nama di daftar? Ya Bapak Ibu nanti perbaiki apa masalahnya, dicek emailnya. Nah, apakah ulang lagi seperti itu. Jadi itu dulu. Jadi kami pastikan yang kami panggil nanti ikut wawancara, yang ikut wawancara itu adalah nama-nama yang sudah dinyatakan memenuhi syarat atau lolos berkas. Bapak Ibu yang silakan Bu. Pak, maaf, kami ini kan belum mendaftar, jadi nama kami itu belum ada di dalam grup dan di dalam linknya. Apakah link pendaftaran itu berbeda? Mendaftar dulu, baru masuk di APL 1, APL 2, atau APL 1, APL 2 itu sudah termasuk dengan pendaftaran? Oh, wajib daftar dulu Ibu Irene. Alurnya. Jadi kita mendaftar dulu, kan? Nanti lolos pendaftaran. kemudian diverifikasi berkas Ibu. Kalau misalnya memenuhi syarat, kita aktifasi akun Ibu. Kan? Nah, kemudian nanti Untuk APL 1 dan 2 itu sebentar Ibu Abah. Ibu sebentar Ibu. terakhirnya? Setelah itu nanti Ibu Irene bisa mengerjakan APL 1, APL 2 dan diskusi praktik begitu. Oh, siap Pak. Ya, berarti nanti kami masuk di link pendaftaran dulu ya Pak ya? Ya, Ibu mendaftar dulu, ditunggu segera Bu. Ya, siap Pak. Siap. Ya, silakan Ibu Abah. Untuk APL 1 dan 2 itu terakhir kapan itu? Mendaftar ngisinya itu? Terakhir kalau bisa 19 lah Bu Abah. 19 masih lama, masih ada 4 hari. Oh, iya. Kalau bisa saya mohon maaf mau Pak, menghadiri wisuda, repot-repot terus. mau nanya. Iya Bu Abah. Bu, selamat wisudanya. Mohon maaf mau nanya. Silakan Pak Lili. Saya sudah masuk daftar di list, tapi belum masuk grup Pak. Gimana Pak? Oh, belum masuk grup. Tapi Ya. ada nama di list. Sudah ada nama. Bentar, saya kirim Pak. Saya kirim link grup WA. Bapak nanti ini, Bapak klik. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Nah itu Pak, bagi yang namanya sudah ada, belum masuk grup, silakan diklik link yang ada di chat. Pak mau tanya Pak. Halo. Pengurus LKSA sudah 20 tahun mengabdi, tapi ijazahnya kelendran, mau mendaftar bisa apa enggak Pak? Kelendran itu apa Bu Lili? Ijazahnya hilang. Bisa enggak? Bisa. Ijazah kok kelendran Bu? Bisa Bu Lili, bisa. Iya, ini titipan pertanyaan nih. Bisa. Kalau ijazahnya hilang monggo bisa. Nah, terus gantinya apa Pak? Gantinya apa ya? SK pengangkatan itu aja, SK itu pengangkatan itu sebagai SK dari lembaga. Iya, itu. SK pengangkatan. Oh iya. Karena beliau sudah lebih dari 20 tahun mengabdi. Itu aja. Kalau sama bendahara. Keluarga jangan. Ya, Bu Lili ya. SK aja Bu Lili. Yang penting bukan sertifikat rumah Pak ya. Iya, jangan sertifikat rumah. Rame. Pengisian itu kapan Pak ya? Sertifikat rumah. Oke. Sebutkan nama kalau mau bertanya. Halo, saya sama Pak. Ya Pak. Dari
Saya Gisam dari LKSA Yusda Rukun Santoso, Pak. Kencong, Pak Gisam. Tepung. Iya. Untuk pengisian terakhir pengisian Ya Allah. APL itu kapan, Pak ya? Nggak mau tahu Terakhir. tadi tanya nih wisan. Ditanya, tanya. Dengarkan. Terakhir tanggal 19 Pak Gisam. Oh, siap. Maaf, gitu baru loh. terima Pak. Pak Gisam. Iya, maaf. baru tahu, Pak. Memang orang Jawa Timur rame-rame ya. Lanjut. Sabar. Matur suwun. Ada lagi? Amirul izin Nah, bertanya. Belas Jawa Timur itu heboh-heboh. Mohon maaf Pak, mau Orang tanya Jawa Pak. Timur heboh. Siapa? Pak Lilik ya? Lili dari Madiun. Silakan Pak Lilik. Untuk pekerjaan kalau kita wira swasta enggak apa-apa? Pekerjaan wira swasta. Enggak apa-apa. Tapi sekarang kan Bapak ini kan Nggak usah. melayani Sekretaris, LKS. sekretaris Iya, LKS, boleh. sekretaris. Boleh. Iya. Berarti pekerjaan itu sekretaris LKS. Iya. Tapi kalau riwayatkan Riwayat seperti enggak. tadi, pekerjaan Iya. sebelumnya apa? Bapak ganti Iya. 2. Kalau misalnya ada pekerjaan sekarang, misalnya wira swasta tahun 2025, kan? Iya. Gitu. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Pas. Amirul bertanya, Selesai. Pak Amirul. Pak Amirul, silakan Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Amirul dari Ponorogo ini. Siap Pak Mau Amirul. tanya tadi yang terkait dengan sertifikat pelatihan, Bapak. Siap. Di sana saya lihat tadi kan tidak ada apa itu pilihan untuk mengupload file bukti pelatihannya. Ya. Yang saya tanyakan apakah nanti ketika wawancara atau mana itu nanti ditanyakan Pak, apa sertifikat pelatihannya ditanyakan apa tidak? Terima kasih. Ya. Iya. Nah, nanti Bapak Ibu semua data-data yang Bapak Ibu kumpulkan Masuk nanti nih. akan dipelajari oleh asesor. Ya kan? Ya mungkin bisa beda antara si A dan si B kan itu. Tapi standar pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti menjadi instrumen untuk mengukur kompetensi Bapak Ibu sudah ada. Dipegang oleh asesor kita. Tapi misalnya kan, misalnya 20%. asesornya bertanya, Amirul Amirul udah pernah pelatihan belum untuk mengembangkan kapasitas layanan kesos? Sudah. Sudah. Ya Allah Apa aja juga itu pernah. pelatihannya? Gitu Iya. nggak tahu ditanya. Gitu. Pokoknya Bapak Ibu jangan tegang, jangan tegang. Boten. Yang penting Benar. sehat, semua Untuk Pak mau tanya. persyaratan diikuti, semua prosesnya diselesaikan begitu. Ya. Silakan Bu. Iya, kalau untuk nanti jadwalnya semuanya berarti lewat email dulu ya pemberitahuannya Oh, untuk APL-nya dan lain sebagainya. iya, kalau Grup juga untuk bisa. nanti link APL itu kami akan infokan di grup WA. Oh, di grup WA ya, nggih. Ibu Soalnya sudah masuk kalau grup kan? ya sudah, soalnya kan kalau lewat email kasihan yang sepuh-sepuh kan banyak Betul. yang nggak bisa buka gitu. Kalau lewat WA kan mungkin infonya lebih cepat. Betul. Ya, terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Bu Korea. Jadi intinya kami paham, kami juga udah hampir sesepuh, ya kan? Jadi Bapak Ibu orang tua kami yang usia emas jangan takut. Yang penting ada Pendampingan. komunikasi, kerjasama, pendampingan. Gitu. Mungkin itu Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Itu ada Pak Ali Fatah. Izin Ya. bertanya, Pak Siap, Pak narasumber. Fatah. Setelah kita melakukan pengisian di APL 1 dan APL 2 di situ kan ada tanda tangan. Sementara kita ngisi kan di Google Form. Nah, Ya. apakah di situ tanda tangannya elektronik, Elektronik. online atau offline, Ji? Jadi itu coret-coret aja, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu coret langsung di Oh, layarnya. ngoten, Ji. Bebas, Ji. Iya, Bebas. iya. Disesuaikan. Iya, disesuaikan. Kalau misalnya pakai handphone udah Nah, bagi kayak yang tanda tangan tapi bagi pakai jari. mungkin smartphone-nya yang belum bisa tanda tangan via smartphone atau via VC Bisa pripun? bisa laptop, Bisa laptop. bisa Bisa laptop, laptop. laptop Ya, Pak bagi yang Ali Fatah. yang
laptopnya bisa gitu loh. Bagi yang mungkin yang nggak bisa Yo. ditulisin apa. pakai yang pakai mouse, Pak. Jadi saling membantu lah. Bisa Saya yakin pakai di setiap mouse. LKS ada laptopnya, Pasti. ya kan? Tolong Ada anaknya, Pak. lah. Nah, di sinilah perlu namanya kerjasama antara Kolaborasi. sesama SDM, kolaborasi, ya kan? Sama Gitu. kerja. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya mungkin ini juga barangkali mewakili dari teman-teman kita yang lain, apalagi yang mungkin pemula, tentu butuh pengetahuan, butuh sebanyak-banyak informasi perihal ujian sertifikasi seperti ini, Bapak. Jadi terima kasih atas jawaban juga penjelasannya. Matur sembah nuwun. Sedaya mawon sukses. Terima kasih Pak Alipata. Ada lagi Bapak Ibu? Pas kayaknya Pak. Kalau sudah cukup berarti ibu-ibu mau masak ya? Iya. Kalimat ya. Terima kasih. Ya. Mau makan kambing. Mau makan kambing ya? Oh, Makan kambing, Pak. Makan kambing. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Kambing beda loh ya. Jadi penjelasan teknis untuk apel 1, apel 2 dan deskripsi praktik sudah selesai. Silakan nanti kami akan kirim di grup, Bapak Ibu kerjakan, tapi nanti untuk informasi ujian kognitif dan wawancara kami akan infokan di grup. Terima kasih Pak. Demikian dulu untuk hari ini. Terima kasih Bapak. Sebelum kita tutup, kita kembalikan lagi. Mohon Ibu Epi untuk menutup kegiatan kita. Jangan lupa doa, Pak, doa. Oh iya, doa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ternyata Ibu Epi yang terhormat sedang ada tugas lain dipanggil, maka dengan berakhirnya itu tadi BIMTEK terkait APL 1, APL 2 dan diskusi kita, maka pertemuan kita hari ini kita tutup. Kami doakan Bapak Ibu sehat selalu, bahagia, banyak rezeki, melimpah rezeki. Jadi kita ketemu. Amin. Itu ya kan, Horas. sudah siap. Ya, horas. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budaya salam kita. Selamat sore. Sore Pak. Sore Pak Bosmar. Sore. Sampai ketemu lagi Pak Bosmar. Ojo lali bahagia ya. Kami foto screenshot. Ya. Foto screenshot. Kami foto screenshot. Buat dokumentasi. Ya, kasih wajah ganteng. Ganteng Ya. Pak. Ganteng. Nah. Oke Bapak Ibu, kami akan kirim di grup. Oke. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Mohon izin kami akhiri Zoom-nya. Terima kasih Bapak. Salam sehat semuanya. Ditutup dengan doa dengan kepercayaan masing-masing. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Madiun Jawa, Madiun. Izin keluar dulu. Malang hadir Malang. Keluar ya. Terima kasih semua. Ibu semua. Terima kasih semuanya. Sukses selalu. Mana cuacanya? Pada hujan nggak? Pak. Gimana Ngawi? Hujan besar. Diri. Ngawi saya posisi 5